memberikan kepada kita kenikmatan, dan mudah-mudahan Allah memberikan penjagaan dan pemeliharaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu selawat. Daripada bahasan kemarin, lanjutan daripada nazom daripada Aqidatul Awam Syekh Ahmad Marzuki adalah di kitab tentang tauhid, tentang keimanan. Dan ini adalah fardu ain. Fardu ain yang sangat sekali penting bagi manusia-manusia, bagi kita semua, wabil khusus pada para santri, para penuntut ilmu, dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu tauhid itu sangat penting untuk kita ketahui sebelum ilmu-ilmu yang lain. Jadi fardhu ain ilmu tauhid, ilmu tentang bagaimana hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, hanya Allah yang menciptakan alam semesta, hanya Allah yang menciptakan surga neraka, dan hanya Allah satu-satunya Maha Pencipta yang menciptakan kita. Tidak ada lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid perlu. Karena kalau sudah tauhid kita kuat keimanan enggak goyah. Kita tahu tujuan kita yang ada di dalam tauhid tersebut, dalam akidah tersebut, adanya kekuatan dalam dasar iman kita yang paling dalam, supaya kita menjauhi daripada apa yang keluar dan melenceng daripada iman tersebut. Dengan harapan, dengan adanya kita membahas beberapa kitab soal tauhid, baik Islam Taufik, Aqidatul Awam, dasar-dasar daripada juga akidah kita. Dan nazam berikutnya setelah daripada nazam kemarin tentang kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada suhuf, itu lembar-lembaran daripada kalam Allah. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mentaati daripada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma ata bihi rasul fa haqquhu taslim wal qabul. Wa kullu, dan segala ma ada, segala hal bihi rasul yang disampaikan atas diri daripada rasulnya, utusannya Allah. Fa haqqut taslim wal qabul adalah kita harus diikuti taslim wal qabul, diikuti agar kita mendapatkan daripada keselamatan, wal qabul, dan diterima, kita terima. Jadi apa yang dibawa oleh para nabi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita terima, untuk kita ikuti. Atiullah wa atiur rasul. Kita taati kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita taati kepada rasulnya Allah Subhanahu wa taala, wa ulil amri minkum.
dan kepada para pemimpin-pemimpin kepada kalian. Kita wajib untuk mengikuti daripada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita mengikuti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita adalah sebagai umat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala bentuk macam kenikmatan, dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah-risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang dibawa oleh Nabi, yang diharamkan oleh Nabi, yang sudah disunahkan oleh Nabi, yang dianjurkan oleh Nabi, kita wajib untuk mengikuti. Gak boleh kita menentang. Gak bisa kita menjadi kaum orang-orang Khawarij ataupun orang-orang penentang-penentang yang lainnya. Sehingga kita menyiasati bagaimana kita menurut tapi kita menentang. Sebagaimana orang-orang Yahudi pura-pura ngedengerin tapi kagak ngikutin. Maka dikatakan daripada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu, dan tiadalah yang diucapkan oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu menurutin hawanya, kemauannya sendiri. In huwa illa wahyun yuha. In huwa, ucapannya tersebut itu tiada lain hanyalah wahyun yuha, berdasarkan daripada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngikutin kemauannya sendiri. Enggak ngikutin apa yang dikatakan oleh Nabi, enggak ngikutin kemauannya sendiri. Ini ogah, ini perjuangannya yang sangat luar biasa, pengorbanannya berat di Allah. Enggak ada pertentangan kayak begitu. Sam'an wa ta'an. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat sampai kepada kita. Dengan demikian, jadi apa-apa yang dibawa oleh Nabi, kita gak boleh menentang ataupun mengejar tentang apa-apa. Kenapa? Sam'an wa ta'an, mendengarin dan taat. Kebiasaan orang-orang Yahudi, sam'an wa asoina, sami'na wa asoina. Benar dengerin, tapi wa asoina, mengabaikan. Bahkan tidak meyakini Nabi Muhammad. Lebih orang Yahudi, mereka tahu Nabi akhir zaman itu dari orang-orang Yahudi yang dimaksud oleh mereka. Maka Nabi Muhammad kecil itu dicari oleh orang Yahudi. Dicari bagaimana caranya meniadakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wa kullu ma atabihi rasulun fa haqqu taslimu wal qabulu. Segala hal yang disampaikan oleh Nabi kita harus terima, harus kita ikutin, harus kita taatin, dan kita terima apa-apa yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawanya? Nabi Muhammad menceritakan bagaimana tentang alam kubur. Nabi Muhammad menceritakan surga dan neraka. Nabi Muhammad menceritakan bagaimana nikmatnya surga, bagaimana yang ingkar kepada Allah, bagaimana yang taat kepada Allah, bagaimana yang mengikuti syariat, bagaimana yang keluar dari syariat, bagaimana yang orang kafir, bagaimana mereka yang mengingkari perintah Allah. Apa-apa yang disifatkan daripadanya, ya harus mengikutinya. Di dalam kubur ada nikmat kubur, ada azab kubur. Disampaikan juga bagaimana yang ada di dalam kubur tersebut, ada siksaan di dalamnya. Diperlihatkan kepada mereka neraka-neraka, kepada orang kafir setiap daripada hari.
itu sampai 2 kali setiap hari. Bagaimana siksa kubur itu diperlihatkan neraka di dalam kubur yang kita sendirian, yang tidak ada siapa-siapa, orang-orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diperlihatkan adab daripada neraka itu 2 kali setiap hari, pagi dan sore. Setiap hari kita dihadapkan dengan pandangan kayak begitu orang kafir. Bagaimana mereka tidak akan mendapatkan siksa? Itu di dalam kubur, belum neraka. Itu siksa kubur. Itu siksa kubur. Maka kita beranggapan kita mendapatkan kenikmatan di dunia dengan kita habiskan waktu kita untuk menjalankan segala apa larangan Allah. Maka diceritakan di dalam kubur tersebut tujuannya untuk kita hindari apa yang dilarang Allah. Apa yang diperintah Allah kita jalani. Itu yang dibawa oleh nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bagaimana siksa di dalam kubur, di kubur tersebut sempit, yang tadinya kita tinggal di rumah kita, kamar kita luas, rumah kita luas, semuanya istimewa, ada semuanya, itu di dalam kubur udah segitu, sempit pula, dihimpit, gak cuma sekedar dihimpit, sampai tulang belulang kita hancur karena dihimpitnya tanah, tulang rusuk itu sampai masuk kepada tulang-tulang kembali, jadi saking sempitnya. Diapit orang-orang yang berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berani melanggar syariatnya, berani yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu siksa daripada kubur. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang beriman kepada Allah, bagi mereka yang mentaati Allah, mentaati Rasulullah, mereka akan mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Salah satu kenikmatan tersebut, kuburan tersebut sempit, itu diluaskan 70 dirham. 70 dirham itu adalah dari siku sampai kepada ujung jari kita. Dari siku sampai ke ujung jari kita. Dirham. Siku, ujung jari kita. Itu 1 dirham. Itu 70 dirham, berarti luas. Itu salah satu kenikmatan yang sedikit. Itu untuk orang-orang Islam dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada orang-orang muslim, itu kepada orang-orang muslim sejauh memandang, sejauh mata kita memandang, itu luas daripada kubur tersebut. Dan daripadanya, nikmat daripada kubur diberikan daripada cahaya. Cahaya tersebut akan menerangi di dalam kuburnya seperti cahaya daripada bulan purnama. Dan gak sampai di situ kenikmatan kubur, kita sebagaimana mencium aroma daripada harumnya, baunya sorga udah kecium mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ juga ada pertanyaan daripada malaikat Munkar dan Nakir kepada orang mukmin dan kepada orang kafir. Kepada orang yang kafir, Munkar Nakir kelihatannya yang luar biasa menakutkan. Jangankan melihat, melakukan pertanyaan, berbicara, melihatnya Munkar Nakir itu yang sangat mengerikan kepada mereka-mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena buat orang-orang yang ingkar, termasuk di dalamnya siksa di dalam kubur, itu juga banyak ular-ular yang siap menerkam kita. Ular-ular yang di dalam kubur tersebut akan siap menerkam kita. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal adzabil qabr. Ya Allah, jangan Kau terimakan kepada kami adab daripada kubur. Sebelum kita menunggu daripada masa yang akan diberikan oleh Allah. Kiamat kubra datang, nanti ada yaumul hisab, ada yaumul mizan nanti. Sebelum
mempertemukan kita dengan adanya sorga dan neraka, itu di dalam kubur kita akan mendapatkan satu kenikmatan. Dan ini semua kita wajib meyakini, karena ini termasuk daripada rukun iman yang kelima, yaitu percaya kepada hari akhir, percaya kepada siksa kubur di dalamnya. Apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mentaati. Ada juga kita harus juga apa yang diceritakan, takdir kepada takdir yang baik dan kepada yang enggak baik dan yang buruk. Khairin wa syarrih. Percaya kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, itu rukun iman yang ke-6. Baik itu yang baik maupun yang enggak baik. Loh, kenapa kok enggak diciptakan sama Allah? Yang baik aja, yang enggak baik kenapa enggak diciptakan sama Allah? Kita mungkin akan bertanya, kenapa Allah menciptakan yang buruk? Niscaya kita tidak akan melakukan yang buruk tersebut kalau tidak diciptakan. Maka disitulah letak manusia itu, biar dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kita melakukan yang tidak baik. Ini takdir buruk, ada takdir buruk enggak baik. Ada baik, ada enggak baik. Habib sering contohkan. Habib kasih ini sesuatu. Ini sifatnya kayak pedang. Pedang Habib kasih kepada inti. Pedang Habib kasih kepada inti. Pedang ini digunakan untuk menyembelih binatang kurban atau untuk melukai orang. Pedang tersebut digunakan untuk membunuh, menyembelih binatang korban atau untuk membunuh orang. Di situ ada kekuatan kita dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, untuk dijauhkan daripada segala apa selain daripada kekuatan Allah. Karena tidak ada kekuatan Allah kecuali kekuatan yang Allah berikan kepada kita itu hanya datang daripada Allah. Nah, itu lantas kita gunakan untuk yang tidak baik. Jangan salahkan takdirnya, Allah sih ciptain takdir. Maaf, terus kita ada seorang pelacur. Seorang pelacur itu diciptakan oleh Allah. Habis itu kita gunakan untuk belanja kepada pelacur. Kita akhirnya zina bersama pelacur. Setelah itu kita mau salahkan Allah sih ciptain pelacur. Tidak, bukan takdir itu. Tapi kita nggak bisa menjaga iman. Kita tidak bisa menjaga iman. Karena udah ada yang halal, kenapa kita belanja yang demikian? Nah, ini yang dimaksud daripada percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Untuk menghindari yang demikian, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berikhtiar kita untuk menghindari yang demikian. Bukan lantas kita, wah sudah dah, Allah ciptakan pelacur. Udah kita belanja aja kan. Kasihan. Jadi ini adalah salah satu apa-apa yang dibawa oleh Nabi, yang dikisahkan oleh Nabi, yang diberikan oleh Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi, kita itu harus meyakini dan mempercayai dan mentaati daripadanya. Yang berikutnya, imanuna biyaumil akhirin wajib wa kulli ma kana bihi minal ajab. Imanuna, keimanan kita ini, biyaumin akhirin wajib, dengan hari akhir. Iman kita kepada hari akhir itu wajib. Wa kulli ma kana bihi minal ajab, dan setiap hal maka nak bihi minal ajab yang terjadi di dalamnya pada hari akhir itu, minal ajab adalah sangat menakjubkan, dahsyat. Apa-apa yang terjadi di yaumil akhir itu menakjubkan, luar biasa. Apa saja di hari akhir, adanya kiamat. Kiamat ada sugro, ada kubro. Kiamat sugro adanya kematian. Kiamat kubro yang terjadi nanti tatkala Allah menghancurkan gunung-gunungnya. Gunung-gunungnya, mushaf sudah tidak ada di dalam tulisannya, tinggal lembaran tok. Semuanya sudah hancur lebur. Dunia sudah hancur, itu kiamat. Daripada
kiamat besar kubra. Sehingga Allah memberikan pelajaran dalam Al-Quran, yas'alunaka anis-sa'ah ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Ini menyikapi dari pertanyaan-pertanyaan orang-orang umat, bagaimana tentang datangnya hari kiamat, kapan datangnya hari kiamat, sehingga Allah yas'alunaka, mereka itu menanyakan anisa'ah tentang suatu hari kiamat, tentang kiamat, ayyanan mursaha, kapan terjadinya. Qul innama ilmuha inda rabbi. Qul, katakanlah, innama ilmuha, sesungguhnya pengetahuan yang demikian itu tentang kiamat tersebut, inda rabbi, itu adalah pada pemilik daripada Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan yujalliha li waqtiha, waktu itu kapan datangnya, illa huwa, kecuali dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanda-tandanya banyak. Tanda-tandanya kiamat kubra, laki-laki sudah hampir banyak seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Sudah banyak, mereka sudah banyak masjid-masjid mewah, tapi isinya kegiatannya kosong. Banyak bermegah-megahan masjid. Maka ini jadi PR semua kepada kita. Dan di dalam hari kiamat tersebut ada al-ba's, yaitu hari kebangkitan. Semuanya akan dibangkitkan. Tsumma innakum yaumal qiyamah tub'atsun. Kemudian innakum, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kubur kalian semua itu di hari kiamat, yaitu hari kebangkitan. Dari kubur-kubur dibangkitkan semua itu hari yaumul ba's. Dan yang berikutnya yaitu yaumul hasyr, di mana manusia itu dikumpulkan, jin dan manusia, berkumpulnya daripada jin dan manusia. Yukhsarun nas yaumal qiyamah ufatan umratan azgoralan kama khuliqu. Yusaru, manusia akan dikumpulkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ufatan, dalam keadaan tanpa alas kaki, uratan, goralan, dan tidak berpakaian dan tidak dihitan, goralan kama khuliqu, sebagaimana mereka diciptakan dahulu. Jadi semua itu dikumpulkan kelak, kita tidak berpakaian sebagaimana kita dilahirkan. Itu kita dikumpulkan kelak. Dan kita menuju ke padang mahsyar tersebut. Itu berbeda-beda sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita saat hidup di dunia. Itu berbeda-beda saat kita hidup di dunia. Innakum lamusaruna rojalan wa rukbanan wa tajruna ala wujuhikum. Innakum, sesungguhnya kalian semua, lamusarun, akan dikumpulkan dalam keadaan rojalan, itu dalam keadaan berjalan kaki, wa rukbanan, dan berkendaraan, wa tajruna ala wujuhikum, dan berjalan dengan wajah kalian. Mereka akan datang kepada yaumul mahsyar tersebut bermacam-macam sesuai dengan perbuatan jahat di dunia kita. Mereka ada yang datang dengan tanpa alas kaki. Siapa mereka? Mereka itu akan dikumpulkan dalam keadaan yaitu mendapatkan makanan, pakaian juga, dan berkendaraan. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka akan berpakaian, berkendaraan. Mereka berkendaraan onta. Sebagaimana mereka, karena orang-orang yang bertakwa. Allah akan menghendaki yang demikian. Dan mereka berikutnya tidak beralas kaki, tidak berpakaian. Dan mereka adalah orang-orang Islam sebagai pelaku dosa besar. Orang-orang Islam pelaku dosa besar. Kita nggak bicara kafir. Kafir sudah tidak ada tempat itu. Dan yang berikutnya berjalan dengan wajah
Mereka adalah orang-orang kafir tersebut. Berjalan dengan wali. Yang berikutnya di yaumil kiamah nanti ada yaumil hisab. Di hari kemudian nanti ada yaumil hisab, yaitu amal, tempat perhitungan amal baik dan buruk. Al-yawma nakhtimu ala afwahikum wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari ini, nakhtimu ala afwahikum, kami tutup mulut kalian, wa tukallimuna, dan berkatalah aydihim, kepada kami tangan mereka. Jadi semuanya tertutup, mulut kita tertutup. Wa tashhadu arjuluhum, dan memberi kesaksianlah kalian kepada kaki mereka, bima kanu yaksibun, mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan saat di dunia. Jadi mulut kita gak bisa terkunci sudah, gak bisa berbicara. Yang berbicara tangan, berbicara kaki. Buat apa kamu lulu? Semuanya akan menyuarakan. Jadi terkunci kita punya mulut itu di yaumil hisab. Oh, kita mau bohong, enggak bisa. Kaki yang berbicara, tangan yang berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahikum wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah min 'inda rabbih hatta yus'ala an nafsin an umrihi fima afnah wa an sababihi fima ablah wa an malihi min aina iktasabahu wa fina anfaqahu wa madza amila fima alim. La tazulu qadama ibni Adam, telapak kaki seseorang daripada Bani Adam tidak akan bergerak yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min inda rabbi, ketika menghadap keadilan daripada Allah, hatta yus'ala an khamsin, sampai atau sehingga akan ditanya yus'ala an khamsin, daripada 5 hal. Yaitu yang pertama, an umri fi ma'afnah, umur kamu dihabiskan untuk apa? Dimanfaatkan untuk apa? Yang pertama pertanyaan daripada Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an sababihi fi ma'ablah, dan masa muda kamu itu digunakan untuk apa? Masa muda kamu digunakan untuk apa? Wa an sababihi fi ma'ablah wa an malihi min aina iktasabahu, dan dari mana engkau punya harta, memperolehnya bagaimana? Wa fi ma anfaqahu, dan kemana kamu membelanjakan daripada kamu punya harta itu. Yang keempat dan yang kelima, wa madza amila fi ma alima, dan kamu amalkan ilmu itu untuk apa? Ilmu kamu diamalkan untuk apa? Ilmu yang kamu cari gunakan untuk apa? Untuk memperini sendiri, untuk memperbodohin orang. Ini hadis daripada riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Jadi ini adalah yaumul hisab. Semua ada. Yaumul masar, yaumul hisab, yaumul ba'as, alam kubur, siksa kubur, azab kubur, nikmat kubur. Itu adalah di hari kemudian, hari kiamat. Hari kiamat itu pasti ada. Dan kita mentaati apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi tentang hari, di dalam hari kiamat, apa yang ada di dalamnya. Ada beberapa di dalamnya. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua diberikan barokah dunia akhirat, diberikan kekuatan iman untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Ya rabbana bana tarafna
واستر لنا العورات وسائر الإعلام بذي محبة أو جيرة أو صبا لمن أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجود المنان بانتسابه منا مصطفى الرسول نرضى بكل سولي صلى وسلم على نبي وصحبه عند تقصص به والحمد لله في البدء والتناهي dan كثير الداء من هبت النسائي اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب